Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Kembali lagi bersama Bunda Maya di pelajaran bahasa Arab kelas 3 tentang al-mawadud dirosiyah. Minggu lalu sudah Bunda jelaskan tentang kosakata di dalam materi al-mawadud dirosiyah. Al-mawadud dirosiyah berarti nama-nama pelajaran, ya. Dan hari ini Bunda akan menjelaskan tentang materi kata tunjuk atau ismul isyarah. Silakan diperhatikan dan dipersiapkan bukunya. Oke, kita masuk ke materinya. Diperhatikan ya. Kata tunjuk. Dalam bahasa Indonesia kita sering menyebutnya kata tunjuk, ya, untuk menunjukkan benda atau menunjukkan seseorang atau menunjukkan beberapa hal. Dalam bahasa Indonesia disebutnya kata tunjuk, sedangkan di dalam bahasa Arab disebutnya ismul isyarah. Nah, sekarang Bunda akan menjelaskan dulu kata tunjuk dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kata tunjuk itu ada dua, yaitu ini dan itu. Jika kita ingin menunjukkan benda yang dekat dengan kita menggunakan kata ini. Contohnya, jika di dekat kalian ada pulpen atau ada meja yang berada di samping kalian dan kalian ingin menyampaikan kepada teman kalian, kan pasti menggunakannya dengan kata ini. Contohnya, ini meja, ini pulpen saya, atau di sebelah kalian ada teman kalian bernama Aisyah, ini Aisyah. Berbeda dengan kata tunjuk itu. Kata tunjuk itu sering digunakan untuk menunjukkan bendanya yang jauh. Misalnya, kalian sedang berada di depan rumah dan di seberang rumah kalian itu ada pohon besar. Kalian pasti memakai kata itu untuk menunjukkan pohonnya. Itu pohon beringin, itu pohon pisang misalnya. Tidak memakai kata tunjuk ini, ya. Itu jika dalam bahasa Indonesia. Namun, jika dalam bahasa Arab, kata tunjuk ini, ya, itu diartikan hadza dan hadhihi. Ada dua, ya. Hadza dan hadhihi ini dua-duanya dalam bahasa Indonesia artinya ini. Sama juga dengan itu. Itu dalam bahasa Arab ada dua, ada dzalika dan tilka. Kok dua, Bunda? Iya, di dalam bahasa Arab ada dua arti. Yang membedakan apa? Nanti kita belajar di slide selanjutnya, ya. Nah, ini dia. Apa sih perbedaannya? Nah, tadi yang sudah Bunda jelaskan, dalam bahasa Arab kata ini berarti hadza dan hadhihi. Dalam bahasa Arab kata itu ada dzalika dan tilka. Apa perbedaannya? Perbedaannya dalam penggunaannya, ya. Perhatikan. Pada hadza digunakan untuk nama anak laki-laki dan kata benda yang tidak ada tak marbutohnya. Jadi, hadza ini digunakan untuk kata benda atau nama-nama benda yang tidak ada tak marbutoh di belakangnya. Dan juga biasanya digunakan untuk menunjukkan nama anak laki-laki. Nah, kalau hadihi juga dalam bahasa Indonesia artinya ini. Penggunaannya gimana? Penggunaannya hadihi itu digunakan untuk nama anak perempuan dan kata benda yang ada tak marbutoh di belakangnya. Jadi, hadihi ini kebalikan dari hadza. Kalau hadza digunakan untuk nama anak laki-laki biasanya dan kata benda yang tidak ada tak marbutoh di belakangnya. Namun kalau hadihi biasanya digunakan untuk menunjukkan nama anak perempuan dan ada kata benda yang di belakangnya ada tak marbutohnya. Paham ya? Kemudian itu dalam bahasa Arab ada dua, ada dzalika dan tilka. Sama, perbedaannya apa? Perbedaan dalam penggunaannya.
zalika digunakan untuk kata muzakkar, sama seperti hadza. Kata muzakkar digunakan untuk nama anak laki-laki, biasanya untuk menunjukkan nama anak laki-laki, dan kata benda yang tidak ada tak marbutoh di belakangnya. Jadi kalau ada kata-kata benda yang di belakangnya tidak ada tak marbutohnya, itu bisa menggunakan kata tunjuk dalika atau hadza, tergantung ingin menunjukkan kata ini atau itu, ya. Dan kalau tilka mirip seperti hadhihi. Tilka digunakan untuk kata benda yang muannas, digunakan untuk nama anak perempuan. Jadi digunakan untuk menunjukkan pada nama-nama anak perempuan, dan kata benda yang ada tak marbutoh di belakangnya, ya. Gitu. Jadi zalika dan tilka ini berkebalikan, hadza dan hadhihi juga berkebalikan. Paham ya sampai sini? Contohnya, kita masuk ke contoh. Contoh untuk menunjuk benda yang dekat tadi dalam bahasa Indonesia ini, ya kan? Di dalam bahasa Arab ada dua, ada hadza dan hadhihi. Kita masuk ke contoh. Misalnya, contoh gambar anak laki-laki ini. Anak laki-laki ini namanya Ahmad. Kita ingin menunjukkan Ahmad ini menggunakan kata tunjuk ini. Berarti bagaimana? Apakah kita menggunakan hadhihi atau hadza? Nah, sekarang kita lihat Ahmad ini laki-laki atau perempuan. Laki-laki kan, muzakkar, berarti kita memakainya sudah terlihat, kita harus memakai hadza. Berarti hadza Ahmad. Nah, kalau di sini ada gambar anak perempuan. Anak perempuan ini namanya Aisyah. Nah, yang kita harus menunjukkan menggunakan kata ini. Kita pakai hadza atau hadhihi. Kita lihat, sudah terlihat jelas bahwa kalau perempuan atau muannas menggunakan hadhihi. Jadi di sini diterjemahkan hadhihi Aisyah. Kemudian untuk kata bendanya kita lihat, dalam bahasa Arab buku itu berarti kitabun. Di sini kita lihat di belakang kata kitabun tidak ada tak marbutohnya, berarti dia benda muzakkar, benda yang harus benda yang menggunakan kata tunjuk hadza di sini ya, yang tidak ada tak marbutohnya. Nah, untuk contoh yang selanjutnya, misalnya papan tulis. Papan tulis dalam bahasa Arab saburatun. Saburatun, kita lihat huruf paling belakangnya ada tak marbutohnya. Kalau ada tak marbutohnya, kata benda yang ada tak marbutohnya, berarti sudah jelas menggunakan hadhihi, bukan hadza. Berarti kalau ini papan tulis dalam bahasa Arab, hadhihi saburatun. Kemudian di contoh berikutnya, untuk kata tunjuk itu atau untuk menunjuk benda yang jauh. Dalam bahasa Arab, kata tunjuk itu diartikan dua arti ya, ada dzalika dan tilka. Tadi yang sudah Bunda jelaskan bagaimana penggunaannya, kita mencoba aplikasikannya di contoh. Sekarang kita lihat di sini ada gambar anak laki-laki yang bernama Hanif. Hanif adalah kata atau nama anak laki-laki yang berarti muzakkar. Kalau itu Hanif, sebaiknya kita menggunakan apa? Dzalika atau tilka. Di sini kita sudah bisa lihat kalau Hanif itu laki-laki, berarti sudah jelas menggunakan dzalika bukan tilka. Jadi dzalika Hanif. Kemudian di sini ada anak perempuan bernama Sofi. Sofi, ia adalah anak perempuan yang berarti kata muannas. Kalau perempuan sebaiknya menggunakan apa? Dzalika atau tilka. Di sini kita lihat kalau nama anak perempuan atau kata yang muannas menggunakan tilka bukan dzalika. Jadi kalau diartikan itu Sofi, berarti tilka Sofi.
Kemudian di sini ada kata benda. Benda pintu. Pintu dalam bahasa Arab berarti babun. Babun, kita lihat di huruf paling belakangnya tidak ada huruf tak marbutohnya. Berarti dia termasuk kata benda muzakkar yang tidak ada tak marbutohnya dan sebaiknya menggunakan dzalika. Namun untuk kata benda jendela, jendela dalam bahasa Arab adalah nafidzatun. Nafidzatun, huruf terakhirnya ada tak marbutohnya. Berarti sudah jelas kalau nafidzatun atau kata benda nafidzatun menggunakan tilka, bukan dzalika. Jadi tilka nafidzatun. Sekian penjelasan dari Bunda hari ini, semoga bermanfaat dan anak-anak semua paham. Jika belum paham bisa tanyakan ke Bunda lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.